ke hadapan Tuhan, amin. Mari saudara sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk anugerah-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah undur dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa korban syukur kami di pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu yang besar. Kami mau angkat pujian kami ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu, memuliakan Kau Tuhan, meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Kirabayara sakarabayara basakarabayara sto. Kirabayara basekera tayara databayara se. Oh, haleluya. Sembah kami pagi-Mu Tuhan. Kirabayara basakarabayara bayara basakararararara base. Kirabatakayara basakarabayara se. Kirarararabayara basakarabayara tayara baso. Oh, Jesus, I worship you. Kirabayara basekerabayara sto. Kirarararara basakarabayara bayara basakarabayara base. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan,
kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa.
diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Kita mau terus meninggikan namanya pada pagi hari ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh
di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Katakan, satu hal telah kupinta, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumahmu Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Amin. Sungguh indah di dalam bait Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada dan tidak pernah berhenti menolong kita. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami, Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami, Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam tiap rasa sakit kami, Tuhan. Kau ada, Engkau tetap setia menemani kami, menguatkan kami, menopang kami, Tuhan. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolongku, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada, Kau setia di hidupku, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada, menolong kami, menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada, menolong dan menguatkan kami. Berkali-kali Tuhan. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, Kau ada di situ. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Allah yang selalu peduli pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya kami naikkan kepadamu. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. 3, 2, 1. Pengakuan iman tahun 2025. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua Hamasyah, di dalam nama Ruach HaKodes, dan karena anugerah dan janji Yesua Hamasyah, kami deklarasikan bahwa saya dan seluruh keluarga saya akan menjalani tahun 2025 dengan janji dan jaminan Yesua Hamasyah. 1. Kami telah menerima janji dan telah dilantik untuk dijadikan umat kerajaan dan imam-imam serta untuk memerintah sebagai raja di bumi. 2. Kami telah menerima tongkat gembala di tangan kanan sebagai dasar firman Tuhan dalam menjalani tahun ini. 3. Kami telah menerima tongkat otoritas di tangan kiri sebagai lambang pemerintahan dan kemenangan. 4. Kami telah menerima perjanjian kekal antara kami dan Yesua Hamasyah, suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. 5. Kami telah menikmati madu susu, suatu lambang penggenapan janji dan jaminan untuk masuk masa kelimpahan. 6. Kami telah menerima janji dalam Mazmur 65 ayat 11. Tahun ini Tuhan mahkotai dengan kebaikan. 7. Kami telah menerima janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kenikmatan. 8. Kami pasti mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Kami mohon dilayakan dan minta jaminan Yesua Hamasyah dapat melaksanakan dan menggenapkan seluruhnya. Dalam nama Yesua Hamasyah, semua janji dan jaminan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mengawali hari ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau menyiapkan sesuatu untuk setiap kami. Engkau memberikan kepada kami hikmat, pengertian, pewahyuan. Untuk kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Supaya lewat firman-Mu ini kami boleh melakukan apapun yang Engkau mau di hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu jaminan buat hidup kami. Dan biarlah hati kami terbuka buat setiap kebenaran firman-Mu. Menjadi tanah hati yang baik. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dengan subur dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga yang mengikuti streaming, selamat pagi. Suasana di kota Cirebon ini hujan ya. Tapi kita percaya dan bersyukur hujan pun saudara-saudara boleh ada di tempat ini. Pagi ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan tentang perjalanan menuju kelimpahan. Judul dari kemarin Ibu Nani menyampaikan tentang persiapan menerima kunci kelimpahan.
Saya belajar untuk merenungkan apa yang didapat. Dan saya percaya kita semua sangat antusias untuk menanti. Bukan sekedar untuk dapat kunci ya. Tapi kita akan dibekali begitu banyak hal untuk kita bisa mengalami apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Nani, persiapan menerima kunci kelimpahan. Pasti semua sudah sudah mendengar, sudah mengerti. Ada 4 step yang disampaikan. Tapi menurut saya itu bukan step-step yang kemudian kita hafal menjadi sebuah pengetahuan. Tapi lebih kepada sebuah proses kehidupan. Makanya saya mengatakan bahwa itu menjadi sebuah perjalanan kehidupan untuk menuju kelimpahan. Kita dikatakan dalam kuncinya untuk mempersiapkan diri sampai kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Dikatakan kita harus dikenal oleh Tuhan. Gimana caranya kita dikenal Tuhan? Masa ya Tuhan tuh gak kenal kita? Menurut saya kriterianya yang dikenal itu berbeda dengan yang kita pikir. Tuhan gak mungkin lah gak kenal kita. Kan kita sudah menjadi orang terpilih. Kalau namanya terpilih pasti Tuhan tahu. Tuhan pilih kita gitu. Tapi di sini yang dimaksud dikenal, waktu itu Ibu Nani menyampaikan adalah seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 kalau nggak ya. Dikatakan orang bilang Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Karena apa? Yang dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita dapat, pertanyaannya adalah setelah kita dapat dan kita tahu step persiapan hidup kita, apakah kita sudah benar belajar terus melakukan kehendak Tuhan? Yang simpel aja deh. Sabar. Tuhan kan mau sabar ya. Apakah selama ini kita sudah sabar? Ibu Guatan bilang belum. Nah itu kan harus dipersiapkan. Jadi menurut saya itu bukan hanya sekedar step-step atau pengetahuan. Tapi sebuah proses perjalanan menuju kelimpahan itu. Jadi ketika kita dikenal, Tuhan bilang itu kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Ada lucu juga, hari tanggal 2, tanggal 3-nya kemudian kan PA di kelas saya. Tiba-tiba satu orang ini bilang, yuk kita bikin game di ujung PA itu, bikin game. Gamenya gimana? Kemarin itu kan kita cerita soal dikenal Tuhan. Jadi sekarang kita itu mau, apakah saya itu dikenal pemimpin PA? Jadi saya itu suruh duduk ngadep ke tembok. Terus semua yang PA di saya itu di belakang saya semua. Dia akan bilang begini. Saya Ci. Dan apakah saya kenal dia? Gitu. Jadi saya gitu. Ternyata ada 3 orang yang saya salah nebak. Ya kan terlalu pendek ya. Saya Ci. Gitu. Kalau yang ngomongnya saya Ci. Wah saya langsung nebak. Ini si Iis, ini siapa kayak gitu. Tapi ada saya Ci. Loh siapa ya tadi itu ya. Dan itu terlalu singkat. Tapi itu manusia ya. Gak usah sedih. Enggak dikenal saya, yang penting dikenal Tuhan. Melakukan kehendak. Apakah kita sudah? Mungkin kita sebagiannya sudah. Tuhan menghendaki saya baca Alkitab, saya baca Alkitab. Tuhan menghendaki saya banyak berdoa, saya banyak berdoa. Tuhan menghendaki saya puasa, saya sudah puasa. Tapi sekarang banyak hal kehendak Tuhan itu. Yang sabarlah. Mengerti orang lain, belajar berbagi, jadi orang murah hati, jadi orang jangan cepat menduga. Nah, banyak hal. Apakah kita sudah berusaha melakukan? Mungkin kita nggak sempurna, tapi ada sebuah progres, kemajuan bahwa kita itu ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lagi kepengen saya itu harus duduk diam. Tuhan lagi kepengen saya itu untuk melayani dan sebagainya, banyak kehendak Tuhan itu. Apakah kita udah lakukan? Dikatakan orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu menurut saya adalah kriteria sikap hidup kita yang orang itu bisa
memberikan kepada kita tuh kepercayaan lah. Bisa dipercaya tuh simple kok kadang-kadang ya. Janji, apakah janjinya ini bisa dipercaya? Saya sering kali kena zongnya orang. Janji besok ya saya mau ketemu jam segini. Ini sebentar lagi nanti saya ada janji juga jam 9. Dari orang yang sudah 2 tahun 3 tahun lah gak ketemu. Nanti coba saya lihat. Apakah dia bisa dipercaya? Nah kita sering kali berpikir udah janji nih. Tapi hujan sih udahlah gak usah. Nah, ada kepala sekolah bilang begini. Saya menilai itu guru kurang baik. Miss, boleh enggak kontraknya tidak diperpanjang? Oh boleh aja, tapi dievaluasi dengan jelas. Kenapa? Nah salah satu evaluasinya adalah dia itu menjadi PIC dari salah satu kegiatan sekolah. Tapi kemudian dia sakit. Sakit tuh ya saya izin ya, saya sakit. Selesai. Tanggung jawabnya dia nggak jelas. Pokoknya dia nggak pasrah-pasrahin ke orang. Nah itu menjadi orang yang sebenarnya kurang bisa dipercaya. Jadi yang dikatakan dapat dipercaya itu sikap hidup kita. Apakah sikap hidup kita sekarang menjadi orang yang bisa dipercaya? Kita dititipin sesuatu, kita pelihara, kita simpan dengan baik, itu dapat dipercaya. Kemudian berintegritas tinggi ya. Berintegritas tinggi itu saya lebih berpikir gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang jujur, yang tidak egois, yang berbagi itu harus berubah. Nah itu untuk persiapannya kan sudah jelas. Lifestyle, gaya hidup tidak egois, gaya hidup yang menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak suka. Nah itu merupakan sebuah perubahan hidup. Berani bayar harga, itu saya lebih menyimpulkan tentang ketaatan dan kesetiaan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Jadi dari semua itu tentang kunci kelimpahan, saya menyimpulkan itu adalah sebuah perubahan hidup yang harus ada dalam hidup kita. Wah, Bu Ina, kalau mau rubah hidup itu ya jangan cepet-cepet begini. Ya nggak apa-apa, siapa yang suruh cepet-cepet. Yang penting ada perubahan hidup. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 2 bagian B. Firman Allah yang hidup. Nah, dimulai dengan jadilah. Jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jadi kita itu harus menjadi pribadi yang sama sekali baru setiap hari. Kalau dulu wah cerewetnya sampai orang pada itu ya. Kalau tahu itu cerewet membangun ya silahkan. Tapi kalau cerewet ngerusuhin, mengganggu orang, cerewet yang seneng yang ngomentarin, ya berubah. Saya mengenal satu orang, tapi orangnya tidak ada di sekitar kita, nggak usah dicari. Saya memperhatikan, deket sekali sih tidak, cuma ya cukup kenal lah, sering ketemu dulu sering di Gracia, sekarang tidak. Nah, saya perhatikan, saya cuma memperhatikan. Setiap kali ada orang potong rambut baru, ada pakai baju baru, atau pakai gaya sesuatu yang berbeda, selalu yang dilihat jeleknya. Itu tuh nggak pantas pakai itu. Itu potong di mana kok jelek banget. Itu tuh badannya sekarang kok jadi kayak begitu. Saya tuh sampai mikir, kok nggak bisa ya lihat yang bagusnya dari seseorang. Kalaupun tidak lihat bagusnya, nggak usah komentar. Nah, hal-hal seperti itu kita koreksi. Hidup kita berubah enggak dari hal-hal yang seperti itu. Dikatakan jadilah orang yang berkepribadian yang sama sekali baru. Sehingga kalau orang yang sudah nggak ketemu seminggu aja, jangan seminggu lah, 1 tahun. Kamu kok sekarang berbeda sih?
Berbeda apa? Ya pasti yang dikatakan positif. Kamu sekarang kelihatannya lebih sabar ya. Kamu kelihatannya sekarang itu murah senyum ya. Yang tadinya tuh kacembetut aja gitu ya. Kamu tuh sekarang ya pokoknya sesuatu yang itu. Dan sama sekali baru dikatakan. Dan menurut saya itu yang dikatakan dan diajar ke Ibu Nani tentang persiapan itu. Step 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya gaya hidup kita yang harus berubah. Untuk disiapkan menerima kunci kelimpahan. Misalnya, waduh kalau ada bahtera nanti dibagi sampai minyak-minyaknya banyak gitu. Yaitu kan banyak keluhan dari Asyir ya. Tuker, ini tuker, nggak taunya yang ditukar minyaknya udah diambil. Nah kalau dulu begitu harus mau terima kelimpahan harus berubah, jangan begitu lagi gitu ya. Cukup 1, habis minta lagi sama Ibu Guatlang. Gitu kan, jangan buat ponakan saya buat ini, nggak apa-apa kalau Ibu Nani ngumumin gitu. Siapa yang punya anak boleh dimintain, boleh, tapi kalau tidak ya jangan. Di sini bisa kekurangan, tapi saya pernah ditowel sama Asyir, kenapa? Itu di tasnya situ ada 7. Walah ya saya masa mau geledah-geledah tasnya orang. Lah kamu tahu 7 kok diem aja, kadang-kadang orang gak enak. Enggak masalah sih menurut saya karena itu enggak masalah. Maksudnya untuk hidup kita ya, untuk Ibu Nani pasti ya sudahlah gitu kan. Tapi untuk kita pembaharuan kepribadian itu harus terjadi. Kalau dibagi 2 terima 2, kalau harus 1 ya terima 1. Kalau boleh ngambil buat suami atau istri yang gak ikut, ya baru nurutin seperti itu. Nah, terus itu progres. Jadi orang dengan kepribadian yang sama sekali baru katanya. Dalam apa? Perbuatan dan pikiran. Kadang-kadang pikiran nggak kelihatan, tapi pikiran kita nih suka curiga sama orang, nggak percaya sama orang, menduga-duga orang. Itu yang mesti diperbarui. Dan Tuhan itu memang mau kita itu berubah. Tuhan itu ingin kita itu berubah. Berubahnya untuk apa? Untuk berkat buat kita juga. Untuk kita ngalami kelimpahan. Satu hari saya itu lagi buka-buka YouTube mau cari khotbahnya si pendeta ini gitu ya. Tiba-tiba saya membaca satu khotbah tapi cuma judulnya saja. Dari seorang hamba Tuhan yang lain yang saya tidak itu cuma judulnya aja. Sekilas saya juga nggak dengerin, tapi judulnya begini, doa Yabes itu salah, karena itu doa yang mementingkan diri sendiri. Ini judulnya nih panjang, saya pikir kok salah ya gitu. Jadi kemarin saya merenungkan, belum baca khotbahnya, tapi saya merenungkan, apa sih yang, apakah Yabes itu memang salah? Kan ada lagunya, kiranya Tuhan memberkatiku berlimpah-limpah. Dan itu indah sekali, saya suka dengan lagu itu juga. Mari kita baca 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes itu berdoanya begini. Loh, kenapa ya? Kalau gitu saya buka sendiri aja. Satu Tawarik 4 ayat 10. Bunyinya begini. Oh ini bisa. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau ada yang tidak setuju dan bilang doanya salah, tapi kenapa kok dikabulkan sama Tuhan? Jadi saya baca ayat ini ketika saya cuma baca sepintas, kemudian perkataan itu mengiang-ngiang di otak saya buka. Cerita Yabes itu cuma 2 ayat, nggak ada di mana-mana. Saya cariin Yabes itu siapa sih? Oh ya cuma keturunan Yehuda. Terus itu arti nama Yabes itu kesakitan karena mamanya melahirkannya kesakitan gitu ya. Jadi memang Yabes itu membawa sebuah
predikat yang kurang enak. Biasanya orang kalau kasih nama anak itu kan yang memberkati ya. Anak-anak yang pahlawan lah apa, seperti Tuhan mengganti Yakub jadi Israel, pahlawan dan sebagainya. Nah, tapi ini Yabes ini menyandang sebuah predikat nama yang tentang kesakitan. Dan akhirnya Yabes ini satu hari berseru kepada Tuhan, dia bilang gini, Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan yang dibawa namanya dia itu tidak menimpa aku. Dan Alkitab yang mengatakan Allah mengabulkan permintaannya. Jadi saya pastikan Tuhan setuju dengan doanya Yabes ini. Jadi kalau ada yang bilang doa Yabes itu salah karena mementingkan diri sendiri, saya tidak setuju. Mau mementingkan diri sendiri, buktinya Tuhan berkenan. Kenapa? Nah, menurut saya Tuhan itu memang pengennya memberkati kita, melepaskan kita dari malapetaka, kesakitan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita sekarang ini mungkin tidak berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku berkat berlimpah-limpah. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau kasih kamu kunci kelimpahan. Inisiatif dari Tuhan. Ternyata Tuhan tuh senang memberkati kita untuk kita hidup dalam kelimpahan. Jadi itu seturut dengan hatinya Tuhan ketika Yabes minta diberkati berlimpah-limpah. Tapi kita tahu bahwa ada pesan Tuhan buat Ibu Nani dan juga buat kita-kita ternyata yang disampaikan kepada Ibu Nani. Bahwa kunci itu untuk membuka kelimpahan di tengah kekeringan supaya engkau dapat menolong saudara-saudaramu dan juga menolong kota Cirebon. Jadi ada tujuannya. Tapi Tuhan setuju sama ini. Nah, yang pertama kita lihat doa Yabes itu apa? Dikatakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, ternyata Tuhan kita itu enggak suka ngasih pas-pasan. Ya asal cukup, enggak. Tapi Tuhan itu datang pengen memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Sukacita berlimpah, hikmat berlimpah, kesehatan berlimpah, keuangan berlimpah. Semua serba berlimpah. More than enough. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Yabes bilang Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Cocok kata Tuhan. Karena memang aku mau kasih kamu berlimpah-limpah. Tapi buktinya kalau saya belum berlimpah, lah ya iya makanya mau dikasih kuncinya nanti tanggal 20. Nah itu yang didoakan. Kemudian Tuhan perluas daerahku. Kata tadi doanya Yabes dikatakan kan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Artinya otoritas kita itu diperluas. Apa pesan Tuhan lewat Ibu Nani itu yang diberikan buat Ibu Nani dan juga buat kita? Engkau itu bisa menolong saudara-saudaramu. Jadi diperluaskan otoritas kita. Menolong dan kemudian juga kota ini. Artinya sebenarnya kita itu sedang mau diperluas kemampuan kita dengan hidup dalam kelimpahan itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa doanya Yabes itu cocok juga sama Tuhan. Karena di dalam Yesaya 54 ayat 2 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Kalau kita memperluas kapasitas kita, kalau kita membentangkan lebih besar lagi semua yang ada dalam kita, itu menjadi sebuah tempat di mana kita bisa memiliki otoritas lebih besar lagi. Saya mau cerita sedikit. GK kemarin rapat. Karena GK itu kumpulan dari orang-orang pintar masak, kecuali beberapa orang. Tapi kita kumpulan di situ. Jadi ketika kita mau siapin menu ini gitu.
adalah yang usul. Usul, ini prosesnya begini loh. Kata saya baiknya di gini. Gitu. Nah, bagi saya orang yang sudah biasa memegang ini ya pegang itu lagi. Kalau nyoba pegang yang lain-lain, ini resikonya besar. Karena yang mau makan ribuan. Kalau cuma makan rumah tangga ya boleh, kamu nyoba. Tapi kan ini udah spesial gitu. Nah, kemudian malamnya saya dapat WA dari PIC-nya. Bu, kenapa nggak dia saja sih? Jadi dia yang sudah PIC menunjuk orang yang usul. Supaya begini diginiin. Terus ada lagi supaya iya kalau begini diginiin. PIC-nya bilang gini, kan dia lebih pinter. Saya langsung ngomong sama dia. Kamu tuh gak suka usulan ya. Kan usulan itu perlu dipertimbangkan. Bener nih mau diserahkan. Kita ini tergantikan loh, bukan tidak tergantikan. Saya bisa pilih yang lain. Tapi harusnya kita melapangkan tempat kemah kita. Sehingga kita punya apa? Punya kapasitas lebih besar, punya kemampuan lebih besar, punya otoritas lebih besar. Kalau kita melebarkan semua tempat kita tuh lebih enak. Contoh, ini cerita fisik aja. Tanah di sebelah radio sudah dibeli. Kosong kan? Kemarin lagi acara anak-anak 17 Agustus ya. Anak-anak TK di situ pertandingannya. Kemarin waktu belum dibeli, bisa nggak kita pakai tanah itu? Nggak bisa. Tapi ketika kita melapangkan, kita punya otoritas terhadap tanah itu. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita harus bayar loh. Harus beli tanah itu. Sama ketika kita mau memperbesar, meluas kapasitas kita juga harus berani bayar harganya, nyoba. Kalau ternyata usulannya itu salah, tidak enak, ya sudah, jangan lagi. Tapi itu untuk mengembangkan. Banyak orang tidak berpikir begitu. Aku kan sudah bisa begini. Tolong sih, mbok begitu. Enggak, ya sudah kamu aja ngerjain. Saya bilang, bodoh, maaf. Karena apa? Itu kesempatan, peluang kita untuk kita mengembangkan kapasitas kita sesuai firman Tuhan. Dan Yabes tahu itu, perluas daerahku Tuhan. Supaya aku punya otoritas lebih besar. Nah, seperti itu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Supaya aku dijauhkan dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa aku. Pergumulannya Yabes itu kesakitan. Kenapa? Karena dia lahir dikasih nama sudah nama kesakitan. Jadi dia bilang Tuhan aku pengen lepas. Karena itu aku tahu lepasnya itu kalau engkau menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga kecelakaan, malapetaka, kesakitan tidak akan menyentuh aku. Dan ternyata kita lihat di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 24. Dikatakan begini, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ternyata Tuhan itu kepengen kita itu dilindungi, di cover. Makanya dikatakan ada tiang awan dan tiang api untuk melindungi, untuk menjaga hidup kita, untuk memberkati kita. Kalau malam tidak kedinginan, kalau siang tidak kepanasan, itu Tuhan kita. Jadi kesimpulannya doa Yabes menurut saya itu doa yang pas dengan hatinya Tuhan. Maka Tuhan bilang Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya. Nah, proses ini Yabes itu juga menjalani sebuah proses untuk mencapai hidup berkelimpahan, perlindungan dan berkat Tuhan, untuk mendapatkan perluasan daerah. Itu sebenarnya juga Yabes yang alami itu sebuah proses. Saya nggak terlalu yakin Yabes doa pagi, malamnya dia sudah dapat. Tapi itu sebuah proses. Dan kalau kita
katakan persiapan menerima kunci kelimpahan. Persiapan itu juga menjadi proses buat hidup kita. Supaya kita bisa mengalami seperti itu. Satu kesaksian yang saya mau saksikan. Saya dipercaya oleh Ibu Nani dan juga pastinya dari Tuhan untuk mengelola sekolah. Semua tahu ya. Sekolah Terang Bangsa sudah sejak tahun 2012. Menguntungkan? Tidak sampai saat ini. Dan kemudian tiap bulan tekor, defisit. Nah, ditunjang siapa? Gracia dah tentunya. Sampailah bulan Agustus kemarin. Ini tanggal 23 saya mau dapat kelimpahan. Beberapa bulan sebelumnya, jadi kira-kira sudah setahun lah, udah setahun. Kami itu membuat menara doa khusus untuk yayasan dan guru-guru. Setiap Jumat, nah sebutannya Jumatan juga gitu. Jam 1 sampai jam 2. Nanti ada perwakilan dari seluruh sekolah, minimal 3 guru untuk datang bergabung dan kita akan berdoa syafaat. Doanya macam-macam. Dari anak ABK satu-satu didoakan. Dari semua-semua. Dan saya masukkan, Tuhan kerinduan saya itu financial freedom terjadi buat sekolah ini. Tapi itu masuknya bukan setahun yang lalu. Mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya tiba-tiba, oh iya saya tuh pengen mandiri, pengen pun financial freedom. Waduh pokoknya begitu. Sementara didoain, harusnya kita pikir ya mulai defisitnya berkurang gitu kan kalau pikiran kita. Ternyata bulan Agustus kemarin defisit terbesar sepanjang berdirinya Terang Bangsa. Sampai Agustus loh, saya nggak mau selanjutnya saya mau ngalami kelimpahan. Saya akan buka karena Ibu Nani sudah sempat buka di sini, jadi semua juga sudah tahu. Belum pernah kita defisit angka 200, 150 aja nggak pernah. Tapi ini 215 juta defisitnya kita bulan Agustus. Dan menjelang itu Ibu Nani bilang gini, saya tidak akan bantu sekolah sepeser pun. Saya bersyukur saya nggak pingsan, saudara. Saya tidak akan bantu. Waduh saudara, saya itu terus terang nggak bisa tidur bermalam-malam. Tuhan ini gimana, Tuhan gimana? Otaknya itu terus jalan. Gimana, ayo korek sana, korek sini. Itu terus. Sebenarnya saya itu tidak mau cerita tadinya. Begitu 215, korek-korek dulu. Masa saya mesti ngomong sama Ibu Nani 215, saya korek-korek. Hari Selasa doa. Kan radio juga kurang. Samalah, kita tuh sukanya bersekutu dalam hal. Kalau sudah kurang sama kurang ini bersekutu ya biasanya begitu ya. Orang khawatir sama orang khawatir ngompok, orang jengkel sama jengkel ngompok. Ini orang lagi kekurangan ya sama-sama ngelompok. Kayak gitu. Terus kita doa lagi Selasa kita sharing doa, tiba-tiba cerita kekurangan. Iya. Bu Gatlan kan suka juga begitu. Jadi gimana? Dia juga berbeban sama sekolah. Walaupun dia berbeban sama radio juga. Tapi dia bilang, jadi gimana sekolah? Dia dengar sih. Saya sudah cerita. Kan sering kita bercerita-cerita itu. Gitu. Jadi Ibu Nani dengar. Iya sekolah kurang berapa? 215. Ya Gracia tidak akan membantu. Sepeser juga. Jebret aja sudah tahu nih ya. Waduh bagaimana ini. Ini kurang beberapa hari loh saudara. Saya itu bergumul, nangis, segala macam itu dikeluarkan jurus-jurusnya bagaimana Tuhan menarik berkat Tuhan itu bagaimana. Terus kami ini suka bertiga kan, Sir Steve, Miss Lani sama saya. Itu ngomong aja nih bagaimana. Nanti tambah anggota 1, Bu Gatlan untuk datang. Wah kita berempat nih ngomong. Udah dalam keadaan tidak ada solusi. Sampai satu ketika saya berdoa di taman. Saya bilang saya nggak mau berdoa yang lain. Pokoknya saya setiap hari tuh doanya urusan sekolah ini bagaimana. Saya masuk di taman doa. Saya berdoa. Udah segala macam jurus sudah diceritain sama Tuhan. Walaupun Tuhan tahu tapi saya mesti cerita segala macam cerita. Terus kemudian rada lega kalau udah cerita. Saya langsung masuk ke kantor yayasan dengan pikiran mau ngerumpi lagi sama si Sir Steve sama Lani ini. Ini bagaimana sudah hari Jumat. Kok hari Jumat? Iya ya hari Jumat ya. Hari Jumat.
Kan gajiannya minggu tanggal 3. Saya mau gitu, kosong melompong gak ada orang. Aduh, ini mulut udah kepengen, aduh gimana ya, gimana. Nah kita kan seringnya gitu kan. Kesulitan kita seneng kalau kita tuh ngoceh gimana-gimana. Padahal yang diajak ngoceh juga gak bisa nolong. Pasti gitu, gak bisa nolong. Tapi tinggal saya sendiri. Saya duduk, saya mulai merenung. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Siapa sih yang milih gambar Raja Wali? Di sekolahan itu kan gambarnya Raja Wali. Ya dulu saya bersama beberapa pengurus. Kan berarti kamu mau terbang. Iya. Tiba-tiba ada sebuah ilustrasi yang sudah didengar. Pasti Bapak Ibu di sini juga sudah dengar. Raja Wali itu kalau mau bertelur, dia akan bikin sarang di tempat-tempat yang tinggi, di tebing-tebing. Kemudian mulai ambil ranting pohon, dibikin sarang di atas. Bertelurlah dia, menetaslah anak Raja Wali. Kemudian anak si Raja Wali ini cari-cari makan, anterin, loh kasih makan. Makan, cari. Tiap hari si anak Raja Wali dengan santai dan nyaman dianterin makanan. Dan satu hari si induk Raja Wali ini pikir, ini anakku ini nggak bisa terbang kalau caranya begini. Jadi dia nggak ngomong sama anaknya. Dia ambil aja itu ranting-ranting yang tersusun jadi carang itu. Sampai si anak ini tiba-tiba, lah mamaku sadis amat ya. Sarangku kok tambah lama tambah kecil, tambah lama kok tambah jarang gitu. Sampai dia tiba-tiba jatuh. Pek. Di tempat yang tinggi dia jatuh. Set. Raja Wali jantan waktu itu akan terbang. Papahnya nih terbang. Set dia akan tangkap. Tapi sementara dia menangkap, si anak ini kan mulai, sayapku bisa begini. Tapi belum bisa itu. Angkat lagi, masukin ke sarang lagi. Jatuh lagi, angkat lagi. Dan ketika saya dalam kesendirian saya, Tuhan bilang, tahu nggak kamu itu loh kamu lagi terjun payung dibiarin itu loh. Kamu tuh lagi terjun payung ke bawah. Saya nangis, saudara. Dan pada saat itu Tuhan kasih pengertian. Kalau Raja Wali jantan saja enggak pernah meleset untuk menangkap anaknya. Enggak ada cerita meleset anaknya jatuh. Tidak ada. Selalu tepat. Apalagi aku, kata Tuhan. Beruntung sendirian saudara-saudara. Jadi saya bisa nangis, saya bisa mengucap syukur, saya bisa tahu dan saya bisa lebih rasanya kuat. Sebab nggak ngerti lagi bagaimana. Itu Jumat, saudara. Tapi kan tidak tiba-tiba duitnya gelondong di depan bisa bayar. Ya masih diskusi lagi sama Ibu Guatlan lah. Udah macem-macem lah. Pokoknya kita gitu. Kumpul. Ibu Guatlan. Masih kurang 100 juta. Aduh kurang kok 100 juta. Itu pun duit GK apa pokoknya kumpul tuh kurang 100 juta. Aduh saya tuh gini. Terus akhirnya singkat cerita saya bilang buka rekening. Rekening BCA. Rekening Mandiri. Wah semua rekening dibukain. Tiap sekolah ada uang cash berapa? Waduh kalau sudah begitu tuh mulai cari-cari ini. Ini gini. Nah, udah lihat-lihat begitu ya akhirnya tibalah hari Sabtu. Kita libur, kita tidak ketemu. Tapi hati saya percaya ini saya sedang terjun payung. Tapi saya tidak tahu jalan keluarnya apa. Malam saya sudah tidak bisa tidur. Tapi bukan tidak bisa tidur karena stres. Tapi karena saya bilang sama Tuhan. Tuhan bukakan cara, bagaimana caranya. 12:30 saya sudah tidak tidur. Sampai hari Minggu saya langsung bicara sama Sir Steve. Karena dia yang bawa itu tentang gajian dan keuangan. Jadi saya bilang ada berapa uang sekarang. Nggak dijawab. Ini wong ning dia kata saya gitu dalam hati ya. Nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Oh ya sudahlah hari Minggu mungkin dia ke gereja lagi ibadah. Jam 1 saya ngantuk saudara karena tidak tidur dari 1:30 malam saya tidur. Plek tidur. Bangun jam 6:30 saudara. Waduh udah gelap.
Langsung yang ketika bangun yang diingat apa? Gajian. Aduh, langsung ini gajian gimana? Saya cepat-cepat buka. Ini Sir Steve ini sudah menjawab belum? Ternyata saudara-saudara yang dihadapi dia tuh sama. Dia juga tertidur sama seperti saya. Tapi untuk dia tidak menjawab, akhirnya dia bangun juga. Saya akhirnya gini. Saya itu kadang-kadang kita gini kan. Antara pengen tahu, tapi juga antara nggak pengen denger. Nggak pengen denger kalau masih belum bisa gaji. Tapi pengen tahu gitu. Jadi saya keluar dari kamar, saya panggil anak saya, Audrey. Kan dia guru. Non, udah gajian belum? Udah mami. Puji Tuhan, sudah. Kalau begitu saya tidak perlu Sir Steve lagi. Mau nanyanya nanti hari Senin saja. Saya mau kasih tahu ya. Tuhan punya cara untuk menolong. Sampai kami itu bisa membayar. Ya caranya saya nggak usah cerita sama Bapak Ibu. Yang penting saya bisa bayar. Tapi saudara-saudara, saya di sekarang ini menjadi serius sekali. Ada pengurus yang bilang gini, Miss, nanti kalau akhir bulan ini kira-kira Ibu Nani sudah berubah belum ya? Wis. Saya tidak tahu. Kata saya gitu, saya tidak tahu. Tetapi pada waktu pergumulan itu saya mendapatkan, sebentar ini tadi kok lupa dicatat ya. Tapi saya mendapatkan satu ayat di terjemahan firman Allah yang sangat menguatkan saya. Dan saya sudah siarkan juga. Salah ketik. Bentar ya. Karena ini jadi gini, itu cerita tentang bagaimana Tuhan itu mengeraskan Firaun, tetapi Tuhan itu memakai di ayat itu dikatakan bahwa Tuhan bilang sama Musa, pokoknya aku tetap ngeraskan Firaun. Pakai ini menjadi kesempatan kamu lihat kuasa Tuhan. Saya tidak bilang Ibu Nani kok dikeraskan hati sama Tuhan. Enggak lah. Pokoknya Tuhan tuh pakai Ibu Nani bagaimana caranya untuk saya dan kami dari Sekolah Terang Bangsa menjadi lebih dewasa. Supaya apa? Melihat kuasa Tuhan. Kami itu sama-sama sama Ibu Guatan kalau akhir bulan. Mam ini kurang segini. Kamu tuh ya minta-minta sama kita. Sayanya minta sama siapa? Ibu Nani kata gitu. Ya iyalah, ya mintalah kata saya gitu kan. Tapi rupanya Tuhan gak pengen. Tuhan pengen mendewasakan kita. Supaya apa? Supaya ketika kunci kelimpahan itu diterima, kita bisa mempergunakan dan yang lebih lagi kita layak untuk terima itu. Saya mau katakan ya, orang tua Terang Bangsa itu banyak yang perlu ditolong. Sangat banyak yang dipertolong. Cuma kita kadang-kadang enggak punya bensin untuk bergerak. Enggak punya apa. Tetapi saya percaya lewat apa yang Tuhan mau nyatakan ini. Kalau Tuhan bilang jangan ada orang miskin di antaramu. Pasti Terang Bangsa juga ikut diberkati. Wong sebelahan sama tabu Tuhan. Taman Tuhan ya kan. Pasti. Jadi saya berpikir oh ya Tuhan ini kesempatan untuk saya melihat kuasa Tuhan. Kuasanya udah kelihatan belum? Ya sudah kelihatan sih 13 tahun ajaib masih terus berjalan. Tetapi lebih dan lebih lagi Tuhan akan memberikan kesempatan untuk kita lihat. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, puncaknya adalah anak sulung dibunuh. Tetapi anak sulungnya Israel dan semua ternaknya selamat. Masih ada lagi Laut Teberoa terbelah. Itu kan kuasa yang sangat sangat luar biasa, spektakuler sekali yang tidak pernah terpikir itu terjadi. Dan saya percaya kalau kita semua berjalan dalam sebuah proses menuju kepada kelimpahan dan kita mau memperbaharui diri dengan 4 poin yang disampaikan Ibu Nani, saya percaya kita akan menjadi orang yang berbeda dan Tuhan akan memandang kita layak untuk terima kelimpahan. Ayo kita siapkan. Saya juga harus banyak berubah. Saya harus banyak berubah. Karena suka kurang sabar. Saudara-saudara. Ada anggota GK tadi malam nanya.
Bagaimana ini? Aku kan punya kerjaan ini. Kalau itu kain tidak jadi-jadi, kapan datangnya? Nah aku bagaimana mau kerja di GK? Saya bilang kain hari Kamis datang. Itu ngomongnya kan dari kemarin, hari Rebo. Kamis besok datang. Dia baca tadi pagi dan dia jawab gini, aduh kalau Kamis tanggal 18 saya nggak bisa. Aduh saya sudah jengkel loh. Wong kamu ngomongnya Rebo, kalau saya bilang Kamis besok ya Kamis hari ini. Kok ngomongnya tanggal 18? Kayak gitu aja saya udah gak sabar. Jadi maunya apa? Mau diserahkan sama orang lain? Tak ganti. Gak sabar kan? Padahal saya nyampaikan hari ini. Perbaharui itu tadi Roma 12 ayat 2 itu. Supaya kamu kepribadianmu ini diganti. Jadi saya sudah ngomong gitu, iya ya kenapa ya saya itu gak sabar ya. Itu proses. Jadi kita tahu bahwa kunci kelimpahan yang sudah dikasih tahu tentang persiapannya, sekarang harus ada perjalanannya untuk mencapai itu. Dipersiapkan, sudah tahu poinnya, itu diperbaharui. Ditambah lagi puasa. Jadi Tuhan itu baik sekali. Puasa memampukan kita untuk mengatasi semua kedagingan, memampukan kita untuk lebih serius lagi menjalani perubahan hidup sampai puncaknya pada tanggal 23. Mari saudara-saudara, bukan saudara saja, saya pun juga harus mempersiapkan diri. Harus mengalami sebuah perubahan hidup, perubahan kepribadian. Supaya semua yang Tuhan berikan, Ibu Nani suka bilang, jangan kota lain saja yang diberkati. Lebih lagi di tempat ini, orang-orang Sion ini yang boleh mengalami keberkatan karena kita ada di Sion. Tuhan Yesus memberkati. Ini gantian saya ya yang ngomong. Ini tidak membela diri. Ya, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sampai sekeras itu ya. Begini saudara, suatu saat saya juga terkejut karena begini, saya tidak pegang keuangan. Ya. Semua uang itu ada di BCA ya. Yang bisa buka tahu uang BCA itu ada berapa itu Luki. Saya nggak bisa ngelihat uang di Gracia itu ada berapa. Saya tidak pernah lihat. Yang bisa ngelihat Luki. Nah, saya bilang Luk, ini itu kita mau rosasana ya. Kita butuhnya uang banyak buat hotel, buat hotel hamba-hamba Tuhan, buat maksakan, dan buat macam-macam ini banyak sekali. Saldonya ada berapa? Ya saya kan harus tanya. Ini uang ada habis hah? Ya saudara coba pada saat itu dia habis saya kan kaget, habis Luk, iya, aduh, itu ya saya kepalanya saya cokot-cokot seperti Ibu Ina juga, aduh Luk, jadi bagaimana? Ya nggak tahu itu, karena biasanya itu dia selalu tertawa, ngomongin, Luk duit ada berapa? Wakeh, nah gitu, Luk duit ada berapa? Tenang aja banyak, jadi tenang. Ini tiba-tiba dianya ngomong habis, ya saya kan kaget. Bukan berarti dia korupsi, nggak ada yang bisa korupsi itu uang. Karena begini saudara, uang di BCA itu nggak ada yang bisa ngambil. Yang bisa ngambil itu cuma pakai cek. Ya. Cek itu adanya di Luki, ya. Jadi cek ada di Luki. Lalu Luki itu yang nulis saya butuh uang kira-kira 100 juta 200 juta itu dicek. Nah, lalu cek itu dibikin laporan, ditandatangani sama Cece dulu sebagai bendahara. Lalu ditandatangani sama Freddy dulu yang kedua ya. Sesudah itu baru dibawa ke saya sama Pak Gideon. Suruh tanda tangan dicek. Baru duit bisa keluar. Jadi begitu dipagari sedemikian rupa, tidak mungkin bisa yang ada yang nyolong dan bisa buka cek, itu nggak bisa. Karena prosedurnya banyak sekali.
Pertama kali Lucky buka cek, ya. Lalu dia bikin laporan, cek sekian karena buat ini, udah. Lalu dibawa ke Cece dulu, dicek dulu, cek tanda tangan Cecenya setuju, dibawa ke Freddy dulu, dilihat tanda tangan seret, sudah. Lalu bawa ke saya sama Pak Gideon, atau kadang-kadang saya sama Sofi yang tanda tangan, baru jalan itu cek. Ya, jadi tidak semudah kata-kata, tapi yang tahu itu Lucky. Jadi waktu Lucky ngomong duitnya habis, ya saya kaget. Lah ini butuhnya banyak sekali. Aduh, belum sekolah, belum radio, ya itu tiap bulan tuh begitu. Ya saya jadi Tuhan gimana? Lalu Tuhan katakan buat mereka mandiri. Oh, ya udahlah, ada jalan keluar. Jadi akhirnya waktu dia bilang, ini kali ini Gracia tidak Newport, tidak ngasih, Gracia tidak tanggung jawab lagi. Sudah, kamu cari usaha. Bagaimana caranya nggak ngerti lah. Pokoknya kamu usaha sama Tuhan. Nah, ya itu salah satu caranya. Kenapa sampai saya ngomong nggak tahu jawab lagi, wis. Karena Tuhan ngomong buat mereka mandiri. Saya mengucap syukur dengan Ibu Ina dikasih gambaran tentang burung Raja Wali itu. Tuhan punya 1001 jalan buat tidak mempertentangkan kita, ya. Jadi luar biasa. Dan saya juga mengucap syukur, ya. Di sini ada Pak Heri yang selalu nyari uang sama teman-temannya dia itu, ya, teman-teman alumni-alumninya dia itu. Ini sekolahan, ayo siapa yang mau jadi donatur dan sebagainya. Saya mengucap syukur Tuhan punya 1001 jalan buat menolong sekolah, ya. Saya benar-benar mengucap syukur dengan semua kejadian ini, ya. Sampai sekarang juga uangnya juga masih banyak kurangnya, saudara. Makanya kan kemarin saya bilang, ini saya mau cari uangnya, kaos saya cari untung. Bener nggak saya ngomong begitu, ya kan? Nanti baju saya cari untung. Kenapa? Bukan buat saya, semua supaya masuk. Selain itu juga saya percaya Tuhan punya 1001 jalan buat menggenapkan semuanya, sehingga biaya Rosansana akan tertutup. Amin. Nah, itu yang saya sampaikan, ya. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat sharing yang membangun dalam hidup kami, betapa Engkau selalu mencukupkan. Engkau tidak pernah membuat kami kekurangan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sampai tidak cukup. Terima kasih Bapak bahwa terbang sudah bisa membiayai dan membayar semua gaji guru dan semua karyawan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memeliharakan akan gedung Gracia ini, Engkau tetap memeliharakan akan taman, Engkau tetap memeliharakan radio, Engkau tetap memeliharakan sekolah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dicobai lebih dari kekuatan kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami tetap mau berdoa buat keadaan dan bangsa dan negara kami saat ini, ya Tuhan. Tolong Tuhan akan bangsa kami. Tolong Tuhan dengan adanya perubahan kabinet ini. Tolong Tuhan, biarlah ada ketenangan buat rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk DPR yang akan mengeluarkan banyak peraturan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami sungguh minta pertolongan-Mu. Ambil bagian di dalam setiap keputusan yang diambil. Kami berdoa Bapak untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan semua stafnya. Kami berdoa buat mereka bisa unity Tuhan.
buat mereka bisa mendalami akan apa yang sebenarnya terjadi dan membuat suatu peraturan-peraturan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami juga tetap berdoa untuk bencana-bencana alam yang ada saat ini Tuhan, di mana kami mendengar Bali dilanda oleh banjir bandang dan sebagainya. Bapak, kami minta anugerah-Mu turun untuk Engkau mengendalikan keadaan bencana alam di Indonesia maupun di luar negeri. Tolong Tuhan, Engkau turun tangan dan Engkau yang membuat sedemikian rupa sehingga bencana itu tidak sampai fatal. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk penginjilan. Mohon anugerah-Mu, Kau berkati media untuk dapat menyiarkan kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pengampunan, kabar yang luar biasa dari surga untuk sampai ke ujung bumi. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Tetap kami mau menyerahkan tanggal 23 ini Tuhan. Engkau yang turun tangan, Engkau buat sedemikian rupa. Semua Tuhan dilakukan seperti yang Engkau mau. Engkau yang paksakan. Apa yang menjadi rencana-Mu harus terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk makan gratis yang diberikan oleh negara buat kami. Tolong Tuhan, kami doakan buat yang masak, buat mereka takut dan gentar kepadamu untuk memasak dengan baik dan benar-benar gizinya baik dan bersih Tuhan, higienis Tuhan, supaya tidak membawa dampak yang tidak baik. Berkati mereka, biar semua dilakukan dengan kebersihan yang daripadamu. Tolong Tuhan, sehingga membawa kebaikan bagi semua yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang, kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, buat kami benar-benar mengerti Engkau beserta dengan kami. Persiapkan kami Tuhan, dengan apapun Engkau hancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami, supaya kami layak menerima kunci ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, karena Kau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak pengurapan yang daripada. Ini minyak supranatural, minyak keajaiban, mengandung sesuatu hal yang luar biasa, yang ajaib, ajaib dan ajaib. Biar memenuhi akan seluruh kehidupan kami, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Lepaskan daripada semua yang tidak baik. Selama seminggu kami akan berpuasa. Kau yang akan terus melakukan perkara yang luar biasa. Kau berkati akan tangan kami Tuhan. Kau berkati kaki kami. Tolong Tuhan, perjalanan kami menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.